Halo sobat pecinta tanaman bonsai. Oke sobat, pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar pohon bonsai waru. Pohon bonsai waru menjadi salah satu jenis favorit pada saat ini, baik di Indonesia maupun di beberapa daerah di luar negeri yang cocok dengan iklim proses pertumbuhan pohon bonsai waru. Bonsai waru menjadi favorit karena yang pertama adalah proses budidaya yang mudah. Kemudian yang kedua karena proses pertumbuhan yang relatif cukup cepat. Kenapa proses pertumbuhan relatif cukup cepat? Karena pohon bonsai waru memiliki daun yang relatif lebih lebar daripada jenis pohon bonsai yang lainnya. Nah, pohon yang lebar ini dia akan membantu proses pertumbuhan yang lebih cepat. Tetapi pohon yang lebar, daun yang lebar ini tentunya juga pohon bonsai waru mampu untuk mengecilkan dari karakter daun yang lebar. Nah, selain dari proses pertumbuhan yang cepat dan proses adaptasi pertumbuhan yang relatif lebih mudah, sehingga mempermudahkan dalam proses perawatan bagi para pecinta bonsai, sehingga pohon bonsai waru ini sangat cocok untuk dikembangkan oleh teman-teman yang baru memulai belajar atau mengenal pohon bonsai, ataupun bagi para teman-teman yang sudah mahir dalam proses pembuatan pohon bonsai. Ada banyak sekali jenis pohon bonsai waru. Yang pertama adalah jenis pohon bonsai waru lokal atau warlock. Kemudian ada waru laut atau hibiscus ya. Nah, kemudian juga ada waru yang India, ada waru Thailand, ada waru Brasil dan lain sebagainya. Banyak sekali varian pohon bonsai waru. Nah, yang semuanya itu dapat kita bentuk menjadi sebuah pohon bonsai. Nah, oke teman-teman, itu beberapa jenis dari pohon bonsai waru. Dan kemudian untuk proses pembentukannya, pohon bonsai waru ini proses pembentukannya bisa menggunakan alat bantu kawat ataupun dengan teknik wiring, ataupun bisa juga kita bentuk dengan model menggunakan teknik cutting atau clip and grow, atau bisa bending antara wiring dan juga cutting. Nah, oke sahabat teman-teman, pada kesempatan kali ini dalam visual video saya sedang melakukan proses wiring ataupun pengawatan ulang pada perantingan pohon bonsai ini. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, material yang kita gunakan di sini adalah dari jenis hibiscus mikro ataupun waru mikro. Nah, waru mikro ini merupakan salah satu endemik. Ini merupakan pohon impor yang dibawa pertama kali ke Indonesia itu kurang lebih pada kurun waktu tahun 2016-2017an. Nah, sekarang sudah banyak dikembangkan oleh teman-teman yang ada di Indonesia. Nah, keunggulan dari pohon bonsai waru mikro ini sesuai dengan namanya, daun bonsai waru mikro ini relatif lebih kecil dibandingkan dengan jenis waru-waru yang lainnya. Nah, material yang saya gunakan ini merupakan hasil dari budidaya dari stek, kurang lebih usianya ini sekitar 3 sampai 4 tahun ya teman-teman, mulai dari stek. Nah, kemudian ini besarannya sudah lumayan cukup besar ya untuk ukuran pohon bonsai small, karena programnya pohon bonsai small ini sedang proses tahap pembesaran, pembuatan perantingan dan beberapa cabang. Nah, ini proses wiring ataupun pengawatan kita arahkan ulang, karena ketika kita arahkan, karakter dari jenis pohon ini biasanya tumbuhnya akan ke atas ya teman-teman. Ketika kita telat mengarahkannya, maka alur dari gerak sesuai dengan konsep dasarnya nanti akan sedikit berubah dan akan sedikit mengulang, jadi membutuhkan proses yang cukup lama. Nah teman-teman, nah kita coba proses pengarahan mulai dari cabang pertama, cabang kedua dan juga seterusnya.
Faktor pertumbuhan yang relatif lebih cepat dibandingkan jenis yang lainnya. Nah, ternyata ini juga ditopang oleh perhatian dan juga perawatan kita sehari-hari ya teman ya. Terutama adalah penyiraman, yang kedua adalah pemupukan ya. Pemupukan untuk pohon boncewaru ini biasanya saya lakukan tiap 1 tahun itu kurang lebih 3-4 kali proses pemupukan dan proses pemangkasan perakaranya. Proses pembentukan di dalam ground ataupun di lahan secara langsung ini tentunya akan lebih mempercepat proses pembentukannya. Nah, tetapi ketika sudah mencapai proses tahapan pematangan perantingannya, ini akan lebih bagus ketika kita membuat pohon boncewaru ini kita angkat kemudian kita masukkan ke dalam pot, sehingga ketika pohon sudah dimasukkan di dalam pot nanti akan terjadi proses penuaan, karakter kulitnya jadi lebih kelihatan semakin tua dan semakin oke tentunya deh. Oke teman-teman sahabat pecinta bonsai, apakah Anda sudah menanam pohon boncewaru? Oke ya, terima kasih yang sudah menyimak video ini dan tetap semangat, salam budidaya, salam berproses, dan salam semangat dalam berkarya. Dan ikuti terus video di channel Mas John Bonsai, baik di YouTube, di Instagram, TikTok maupun di Facebook. Terima kasih yang sudah menyimak video kali ini dan tetap jaga like, subscribe, komen, share, dan aktifkan tombol notifikasinya.